Selamat berjumpa lagi dengan saya Suprigo Channel. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pokok-pokok penting surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, memahami struktur surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Berikutnya adalah definisi surat lamaran pekerjaan. Jadi, secara sederhana, surat lamaran pekerjaan dapat kita artikan sebagai permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Selanjutnya adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsinya yang pertama adalah sebagai formalitas permohonan. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah melakukan lamaran pekerjaan. Nah, ini dibuktikan dengan surat tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah media komunikasi. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai sarana penghubung antara pelamar dengan pemimpin yang memiliki pekerjaan. Dalam hal ini, surat sebagai medianya atau surat sebagai perantara antara pelamar dengan orang yang memiliki pekerjaan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah bahan pertimbangan. Maksudnya, dengan adanya surat lamaran pekerjaan, maka pemilik pekerjaan dapat mempertimbangkan apakah orang yang melamar ini pantas diterima atau tidak. Nah, inilah fungsi-fungsi surat lamaran pekerjaan. Berikutnya adalah ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Ciri yang pertama adalah menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Jadi, tidak bisa bahasa kita sehari-hari digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian, ciri yang kedua, menggunakan ejaan baku. Dalam hal ini, penggunaan ejaan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, tidak bisa kita menggunakan ejaan percakapan. Ciri yang ketiga adalah isinya ringkas dan padat. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus ringkas, padat, tidak bertele-tele. Ciri berikutnya adalah memperlihatkan kualifikasi atau daya tarik pelamar. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus menunjukkan kualitas atau harus menunjukkan daya tarik pelamar. Jadi, dengan kualitas tersebut, dengan daya tarik tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima di lembaga yang dituju. Nah, ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu ingin memperoleh atau ingin bekerja di lembaga yang dituju. Selanjutnya, jenis atau model penulisan surat lamaran pekerjaan.
Di sini ada dua model cara menulis surat lamaran pekerjaan. Model yang pertama disebut dengan model gabungan. Maksudnya digabungkan antara surat dengan autobiografi pelamar. Digabungkan itu ditulis dalam satu lembar surat. Sementara kalau model terpisah itu dipisahkan antara surat dengan autobiografi pelamar. Jadi suratnya ditulis lembar yang berbeda, begitu pula dengan autobiografi pelamar ditulis di kertas yang berbeda juga. Jadi inilah bedanya model terpisah dengan model gabungan. Selanjutnya adalah sumber informasi surat lamaran pekerjaan. Maksudnya kita memperoleh sumber informasi lowongan pekerjaan itu dari beberapa sumber, yaitu secara langsung. Maksudnya langsung itu kita bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan langsung dari Bursa Kerja atau dari pengumuman, atau bisa juga langsung dari pemilik pekerjaan atau lisan, atau bisa juga dari rekan kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang bisa secara langsung memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Sumber informasi yang kedua adalah media cetak. Media cetak ini bisa koran, bisa juga pamflet atau selebaran. Berikutnya sumber informasi yang ketiga adalah media elektronik. Media elektronik ini meliputi internet, sosial media, dan televisi. Jadi itulah sumber-sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk memperoleh lowongan pekerjaan. Selanjutnya adalah unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah bahasa baik dan benar. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Unsur yang kedua adalah diksi baku dan sopan. Artinya dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata yang baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Kemudian unsur yang ketiga adalah kata pengantar jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kemudian unsur yang keempat adalah tulisan mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, buatlah surat lamaran pekerjaan itu menggunakan tulisan yang mudah dibaca. Jangan asal bagus saja tetapi hasilnya sulit dibaca. Hal itu harus kita hindari dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang inti dari surat lamaran pekerjaan. Jadi inti dari surat lamar pekerjaan itu adalah isi. Isi di sini merupakan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, jadi dalam surat lamaran pekerjaan ini intinya adalah ini, yaitu permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Adapun isinya meliputi tempat dan tanggal surat, jumlah lampiran dan perihal, tujuan surat, salam pembuka, paragraf pembuka, pemberian identitas diri, isi, lampiran persyaratan, penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama pelamar. Jadi inilah
isi dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika atau urutan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Urutan yang pertama atau yang paling atas adalah tempat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua, lampiran berisi jumlah lampiran atau jumlah bundel yang kita lampirkan. Kemudian yang ketiga, perihal berisi tentang surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, alamat tujuan, alamat surat tersebut ditujukan. Yang kelima, salam pembuka berisi tentang penghormatan. Yang keenam, paragraf pembuka berisi tentang pembukaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketujuh, identitas diri pelamar berisi tentang data diri pelamar. Yang kedelapan, isi berisi tentang tujuan kita melamar pekerjaan. Yang kesembilan, lampiran pendukung yang dipersyaratkan berisi lampiran-lampiran yang dibutuhkan atau lampiran-lampiran yang menunjukkan kualifikasi pelamar. Yang ke-10, penutup berisi penghormatan. Yang ke-11, tanda tangan dan nama berisi tanda tangan dan nama jelas pelamar. Selanjutnya kita akan menguraikan tentang teknik menulis surat lamaran pekerjaan atau cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah cara menulis tempat dan tanggal surat. Jadi, tempat penulisan surat diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan tanda koma, lalu tanggal surat dibuat, Juli menggunakan awalan kapital, karena ini merupakan nama bulan, kemudian diikuti tahun. Selanjutnya, cara menulis lampiran dan perihal. Lampiran 5 lembar. Cara menulis 5 lembar itu lebih baik menggunakan huruf 5, bukan angka 5. Hal ini disesuaikan dengan jumlah lembaran yang akan kita lampirkan. Jika yang kita lampirkan 5 lembar, maka di sini ditulis 5 lembar. Jika yang kita lampirkan 10 lembar, maka ditulis menggunakan huruf 10 lembar. Nah, bagaimana jika yang kita lampirkan itu tidak berbentuk lembaran, seperti compact disc, flash disk, atau yang lainnya, misalnya buku, maka dikatakan saja satu berkas. Artinya yang kita lampirkan itu bukan berbentuk lembaran tetapi berbentuk berkas. Nah, selanjutnya perihal. Perihalnya sudah jelas karena surat ini kita tulis berkaitan dengan lamaran pekerjaan, maka perihalnya berisi tentang lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik penulisan tujuan surat. Di sini kita melihat ada 3 cara menulis tujuan surat yang benar. Yang pertama, menggunakan kata singkatan YTH atau yang terhormat. Yang kedua, kata yang terhormatnya ditulis. Dan yang ketiga, menggunakan kata kepada. Dalam penulisan tujuan surat harus dihindari penggunaan kata kepada yang terhormat. Arti kata kepada yang terhormat itu memiliki makna yang sama. Jadi
Jangan sampai kita menggunakan keduanya secara bersamaan. Pilih satu saja. Kalau sudah menggunakan kata yang terhormat, jangan lagi menggunakan kata kepada. Seperti contoh pertama ini, yang terhormat atau YTH, Kepala SMA Negeri 1 Kuaro. Kemudian yang kedua ditulis kata yang terhormatnya. Kemudian yang ketiga, kepada Kepala SMA Negeri 1 Kuaro. Nah, ini contoh-contoh penulisan tujuan surat. Selanjutnya adalah cara menulis salam pembuka surat. Salam pembuka surat bermakna sama dengan kata sapaan. Oleh karena itu, silahkan digunakan sapaan dengan hormat atau salam hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sapaan-sapaan ini silahkan dipilih satu yang menurut kita itu cocok, satu yang menurut kita tepat. Jadi ini adalah pilihan-pilihan kita dalam menulis salam pembuka. Selanjutnya akan kita uraikan tentang cara menulis paragraf pembuka surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah contoh pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan surat kabar atau sumber lain. Bunyinya adalah sehubungan dengan surat kabar Kaltim Pos 19 Juli 2020 bahwa SMA Negeri 1 Kuaro membutuhkan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Maka dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan menjadi guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kuaro. Selanjutnya diikuti dengan berikut adalah data pribadi saya. Nah, ini adalah contoh paragraf pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan surat kabar atau sumber lain. Nah, berikutnya adalah paragraf pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Berbunyi, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Budi Rahman SPD, tempat tanggal lahir Tanah Grogot 10 September 1990, pendidikan S1 Sarjana Pendidikan, alamat Jalan Mula Warman RT 1 Kuaro Pasir, nomor HP 0123 456789. Nah, penulisan nama N-nya ini huruf kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil, pendidikan kecil, alamat kecil, dan nomor HP ini diawali huruf kecil. Ini merupakan lanjutan dari kata di bawah ini. Kata di bawah ini titik 2 itu belum berakhir, maka kata itu berlanjut ke nama dan seterusnya. Makanya kata nama, tempat, pendidikan, alamat, nomor, ini semua diawali dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Selanjutnya nomor HP diikuti tanda titik. Berarti dari mulai kata saya sampai nomor HP ini tadi itu merupakan satu kesatuan, baru diakhiri dengan titik. Nah, inilah penjelasan kenapa nama, tempat, pendidikan, alamat, dan nomor ini menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, cara menulis isi surat lamaran pekerjaan. Isi harus dinyatakan dengan pernyataan yang ringkas, sederhana, dan tepat sasaran. Contohnya, dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan sebagai guru Bahasa Indonesia
di SMA Negeri 1 Kuaro yang Bapak atau Ibu pimpin. Penggunaan sapaan Bapak atau Ibu boleh ditetapkan satu saja apabila kita telah mengetahui yang memimpin lembaga tersebut Bapak atau Ibu. Tetapi jika kita tidak mengetahui siapa yang memimpin lembaga tersebut, ada baiknya kita menggunakan sapaan Bapak atau Ibu. Selanjutnya, cara menulis lampiran kualifikasi atau lampiran persyaratan. Berikut adalah contoh cara menulis kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga tempat melamar. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, saya lampirkan sebagai berikut. 1. Fotokopi KTP. 2. Foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 3. Surat keterangan sehat. 4. Fotokopi ijazah. 5. Fotokopi transkrip nilai. Nah, ini adalah contoh cara menulis lampiran kualifikasi atau lampiran persyaratan. Berikutnya, cara menulis penutup surat. Penutup surat lamaran pekerjaan dapat dilakukan sebagai contoh berikut. Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Besar harapan saya dapat bekerja di SMA Negeri 1 Kuaro. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup berisi tanda tangan dan nama pelamar. Hormat saya, tanda tangan, kemudian diikuti dengan nama Budi Rahman SPD. Nah, di sini yang dikatakan salam penutupnya adalah pernyataan dengan hormat. Jadi demikianlah teknik atau cara menulis surat lamaran pekerjaan. Lihat contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Barangkali tidak jelas kita lihat karena mungkin tampak terlalu kecil tulisannya. Ya, tapi kita bisa melihat contoh-contoh surat lamaran pekerjaan dari sumber-sumber lain. Selain itu, contoh surat lamaran pekerjaan juga dapat kita temukan atau dapat kita baca dari buku Bahasa Indonesia SMA kelas 12. Jika tidak memiliki buku, bisa juga kita melihat contoh-contoh surat lamaran pekerjaan dari buku kumpulan surat, dari internet, atau dari sumber lainnya. Demikian uraian tentang surat lamaran pekerjaan. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.